Salam sejahtera, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 2 Agustus 2021. Dan hari ini kita sampai pada seri Dekalog bagian yang ke-9. Kita akan membahas hukum yang ke-8 atau perkataan ke-8. Dan saya beri judul Hargai Milik Orang Lain. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami berserah supaya kami bisa mendapatkan pertolongan Tuhan melalui perenungan firman-Mu hari ini, agar kami bisa mengerti apa maksud Tuhan dan rancangan Tuhan ketika Engkau memberikan harta benda kepada kami dan kepada orang lain, dan bagaimana kami harus bersikap atasnya. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 20 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, perkataan yang ke-8, jangan mencuri. Nah, saudara, seluruh dunia tidak suka pada pencuri. Mencuri adalah mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, yang merupakan milik orang lain, tanpa membayar atau meminta apapun, meminta izin kepada sang pemilik. Nah, kita semua tentu tidak suka kalau ada barang kita yang dicuri, kecuali sesuatu yang diambil dari kita itu sesuatu yang sangat tidak penting, atau mungkin kalau yang dicuri dari kita itu kita punya sangat-sangat banyak sampai kita sendiri tidak tahu, maka pencurian apapun itu akan selalu menjengkelkan. Bahkan kadangkala kalau kita mengetahui bahwa mencuri sesuatu yang kurang berharga bagi kita, kita tetap merasa jengkel. Sebab seandainya orang itu meminta dengan baik-baik, toh kita akan masih memberikan dengan senang hati. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena pencurian berarti menghina harga diri kita sebagai pemilik yang sah. Semakin berharga sesuatu yang diambil dari kita, tentu makin terluka pula harga diri kita. Nah, saudara, Allah juga memandang serius masalah pencurian, hingga kitab Keluaran saja mendedikasikan 4 pasal, yaitu pasal 20, pasal 21, 22, dan 23 untuk membahas masalah ini, yaitu langsung setelah masalah 10 hukum atau dekalog ini diberikan. Nah, di sana dijelaskan apa saja yang tidak boleh dicuri, bagaimana pencuri itu dihukum, dan apa saja denda atau ganti rugi untuk memastikan si pencuri mengalami kerugian lebih besar daripada tindakannya itu. Fakta bahwa perintah ini diberikan pada bangsa Israel menunjukkan kuatnya pengaruh dosa bahkan bagi umat Allah. Bahkan pencuri pertama dilakukan oleh orang yang belum punya dosa, yaitu Hawa dan juga Adam. Mereka mencuri buah yang bukan hak milik mereka. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka ambil tanpa izin terlalu besar untuk mereka tolak. Tetapi mereka jugalah yang kemudian merasakan kerugian dari tindakan itu ternyata jauh lebih besar dari keuntungan yang mereka pikir akan mereka dapatkan. Dan cukup satu kali mereka mencuri, dampaknya nyata dan masih kita rasakan sampai hari ini sebagai keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, saudara, mengapa Adam dan Hawa mencuri dari Allah? Saya duga selain karena memang mereka tergoda untuk menjadi sama seperti Allah dan percaya kepada perkataan iblis bahwa kalau mereka makan buah itu tidak ada konsekuensi buruk, yaitu kematian. Mereka juga mungkin punya pikiran seperti ini, Allah tidak akan rugi apa-apa, toh dia memiliki segalanya. Mengambil 1-2 buah yang Allah larang mungkin tidak seburuk itu, bukan? Nah, saya rasa di sini letak permasalahan yang menghampiri kita juga, ya. Mungkin kita bukan pencuri kelas kakap, tapi mungkin kita melakukan pencurian kecil. Nah, saya coba jelaskan. Bila seandainya kita berada di rumah seorang sahabat kita, katakanlah mungkin sampai menginap di sana, tentu kita akan sungkan mencuri apa-apa. Yang saya maksud benar-benar mencuri, ya, bukan seperti misalnya mungkin ada di antara kita yang begitu akrab dengan sahabatnya,
sehingga mereka membebaskan kita untuk mengambil makanan apa saja yang ada di rumah itu. Yang saya masukkan adalah betul-betul berniat mencuri, misalnya mengambil handuk yang dia pinjamkan atau hiasan di rumahnya, misalnya porselin yang mahal, atau misalnya mungkin ada jam tangannya yang bagus, yang mahal. Nah, itu yang saya maksud. Kita akan merasa sungkan untuk mencurinya, ya. Tetapi herannya, menurut data, menurut penelitian, bahwa tempat-tempat umum, misalnya hotel atau perkantoran, adalah yang paling sering mengalami kehilangan properti mereka. Misalnya handuk, di hotel-hotel tertentu ada yang menyediakan hair dryer, bahkan gantungan baju ya yang nampaknya sepele. Nah, seringkali mereka kehilangan hal itu, ya, benda-benda kecil-kecil seperti itu. Nah, sesuatu hal ini mungkin disebabkan ada perasaan seperti berikut ini, yaitu kalau saya mengambil sesuatu yang milik perusahaan, perusahaan itu tidak akan terlalu terpengaruh. Ya, dengan kata lain, kita sungkan mencuri di rumah orang yang kita kenal, sahabat, tetapi bisa tergoda mengambil di tempat-tempat umum. Karena kalau yang pertama, yaitu orang yang kita kenal, itu ada hubungan personal. Sedangkan tempat umum terasa kurang personal, atau bahkan kita merasa tidak ada masalah personal sama sekali. Tetapi saudara, masalahnya pencurian besar selalu dimulai dari pencurian yang kecil lebih dahulu. Dan ini saja sebetulnya sudah cukup untuk membuat kita waspada pada kekuatan dosa ini, yang kalau kita biarkan dari bentuk kecil, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar. Nah, tetapi mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudara yang berpikir, itu mungkin orang lain. Saya sih tidak pernah dan tidak kepikiran untuk mencuri hal-hal itu, bahkan di tempat-tempat umum. Nah, itu bagus, saudara-saudara. Tetapi seperti di bagian-bagian pembahasan dekalog sebelumnya, pada edisi kali ini pun selalu ada makna yang lebih besar dari sekedar taat yang minimal. Kalau saudara sudah tidak ingat kapan pernah terakhir mencuri, mungkin masa anak-anak dulu yang sudah puluhan tahun, dan itu dilakukan hanya karena masih anak-anak yang masih belum mengerti sepenuhnya apa yang dilakukan, nah maka ada kabar baiknya bagi saudara yang tidak pernah berpikir untuk mencuri sekecil apapun. Kabar baiknya bahwa perintah ini ada makna maksimalnya, ada ketaatan maksimal yang akan sangat bermanfaat bagi kita, ya. Dan penjelasannya ada kaitan dengan persoalan mencuri kecil-kecilan di tempat umum seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu di dalam Lukas 16 ayat 10 dan 11. Demikian kata Tuhan: Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Demikian perkataan Tuhan Yesus. Nah, untuk membahas ini, mari kita awali dengan menyingkirkan dulu kebingungan yang mungkin timbul dari istilah yang sangat tidak biasa bagi kita. Apa itu? Yaitu mamon yang tidak jujur. Ada di dalam perkataan yang tadi saya bacakan. Nah, istilah ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat Israel waktu itu untuk menunjuk pada kekayaan duniawi, ya, kekayaan fisik. Itulah sebabnya mengapa di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mereka menerjemahkan dengan seperti ini. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Jadi kita bisa melihat istilah mamon yang tidak jujur langsung diganti dengan istilah kekayaan dunia ini, ya. Jadi pencurian kecil-kecilan di tempat yang umum yang dirasa kurang personal adalah bentuk ketidaksetiaan dalam perkara yang kecil. Ya, mungkin sebuah hotel bisa menyediakan handuk pengganti. Restoran punya banyak stok sendok kalau seandainya kita pernah mengambil.
Kantor punya budget untuk membeli peralatan lagi, tetapi masalahnya bukan mereka yang rugi, saudara. Masalahnya selalu kitalah yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan kalau kita mencuri dari mereka. Sebab Allah memiliki semua dan melihat semua. Semua bentuk pencurian akan menyebabkan kita tidak akan dipercayakan Allah pada perkara-perkara yang lebih besar. Demikian kata Tuhan Yesus. Nah, mungkin di antara kita ada yang punya pikiran seperti ini. Wah, kalau saya sih memang tidak mau menerima perkara yang lebih besar. Enggak merepotkan saja. Nah, tetapi saudara, kalau kita perhatikan ayat 11 dan juga ayat berikutnya, ayat 12, akan menunjukkan seberapa besar kerugian kita kalau kita anggap perkara yang besar itu tidak penting bagi kita. Ya, saya bacakan, yaitu dari 11b dan ayat 12. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, sekilas perkataan ini mungkin nampak, apa sih maksud Yesus ya? Nampak aneh. Harta yang sesungguhnya, hartamu sendiri kepadamu. Apa artinya? Artinya saudara, harta yang di dunia ini bukanlah harta kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sifatnya hanyalah sementara. Kita memilikinya hanya sementara saja. Jadi ini bisa diibaratkan bahwa semua yang kita miliki di dunia ini sebenarnya hanyalah pinjaman atau titipan Allah. Semuanya itu pada akhirnya akan kita tinggalkan, ya. Mungkin kita bisa anggap seperti kita kembalikan kepada Allah. Harta yang sesungguhnya, harta yang menjadi milik kita sebenarnya ada di surga, ya, kalau kita betul-betul masuk ke sana. Dan itulah yang akan menjadi hak milik kita sampai selama-lamanya. Nah, kata Tuhan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, yaitu harta Allah yang Dia titipkan di dunia ini, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya, kalau kita tidak setia dengan harta Allah di dunia ini, maka Allah pun tidak akan memberikan jatah kita di dunia kekal nanti. Jadi, kalau begitu, benarkah kita tidak rugi bila kita tidak setia dalam perkara kecil di dunia ini? Nah, saya berharap kita justru menjadi orang yang hitung-hitungan, ya, dalam masalah ini. Lebih baik kita menjadi orang yang pelit dan tidak mau rugi daripada menjadi orang yang bodoh yang mau hanya keuntungan kecil dan sementara di dunia ini. Nah, menariknya saudara, perkataan Yesus ini kemudian Yesus lanjutkan atau tanggapi dengan menceritakan kisah yang sudah sangat familiar kita dengar, yaitu kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya yang pelit yang tidak mau membantu Lazarus sampai kedua-duanya meninggal dunia. Jadi perkara kecil yang Yesus maksud ada kaitannya dengan masalah sesepele memberi sedekah pada mereka yang membutuhkan, apalagi mereka yang jelas-jelas ada di depan mata, seperti si orang kaya. Nah, padahal si orang kaya ini punya banyak sekali harta. Artinya dia punya banyak harta titipan Allah kepada dia. Nah, akhirnya semua kekayaan yang Allah titipkan kepadanya Allah ambil. Orang kaya itu benar-benar kemudian tidak punya apa-apa lagi setelah ia meninggalkan dunia ini. Air setetes saja dia mengemis dan masih ditolak juga atau tidak diberikan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat miris, ya, super miris. Nah, jadi kalau begitu, apakah ketaatan maksimal dari menaati perintah ke-8 jangan mencuri? Yaitu kita bukan sekedar tidak mencuri, tetapi kita kembali kepada perintah yang pertama dan perintah yang kedua, yang adalah perintah yang terutama dari seluruh hukum Taurat, yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama diri sendiri. Kita semua sudah tahu perintah ini. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata seluruh hukum Taurat bergantung pada kedua perintah tersebut. Nah, jadi saudara, ketaatan maksimalnya adalah berupa kesetiaan pada perkara kecil. Setia memakai harta titipan Allah untuk kebaikan sesama dan untuk kebaikan kemajuan kerajaan Allah. Maka kita akan
mendapatkan upah dari Bapa kita di surga. Lukas 6 ayat 38 berbunyi demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya kalau kita banyak memberi, berarti kita akan banyak diberi oleh Allah. Nah, perintah ke-8 diberikan untuk bukan hanya membatasi keinginan kita, tetapi umat Allah yang hatinya telah diubahkan tidak hanya lagi berhenti mencuri kalau pernah mencuri, melainkan Allah akan mengubah hatinya dari pengambil menjadi pemberi. Sama seperti Allah sendiri, Dia adalah Allah yang lebih suka memberi daripada menerima. Kiranya renungan kita ini boleh menolong kita untuk menjadi pelaku firman, sebab ada perbedaan besar dari antara orang yang hanya mengerti tetapi tidak melakukan, dengan orang yang setelah mengerti melakukannya dengan setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.